bagaimana? Kita mulai? Baik, Pak. Iya, sesuai dengan kesepakatan kita, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Ardi? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat saya. Bu Nurul sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Bapak. Semangat loh, semangat ya. Betul Bu Nurul. Ya, alhamdulillah. Baik, izin perkenalkan diri dulu. Saya Nur Fajria dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Berikut ini adalah rekan saya, Pak Ardiansyah dari SMP 14 Tanjung Pinang ya Pak ya? Iya, betul. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri tadi sudah. Kemudian saya selaku coach pada kesempatan kali ini dan Pak Ardi selaku Koci. Iya, nah permasalahannya. Oke, baik. Mungkin bisa langsung kita mulai saja. Kita skenario-nya ini Pak Ardi sudah me-WA saya di awal pagi tadi untuk mengajak berdiskusi pada sore hari ini. Begitu ya, Pak ya? Oke, iya, baik. Benar sekali. Ya. Boleh kita mulai ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Bu. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu Nurul. Sore. Ya, apa kabar Pak Ardi, sehat? Sehat Bu Nurul. Napas panjang saya ya. Nah, luar biasa ya Pak ya. Terlihat dari napas panjang itu sepertinya ada yang Bapak pikirkan. Nah, tadi saya membaca WA dari Bapak. Katanya Bapak ingin berjumpa dengan saya, ingin berdiskusi. Kalau boleh tahu kira-kira tentang apa itu ya Pak? Begini Bu Nurul. Belakangan ini nih ada yang saya pikirkan sih tentang permasalahan di sekolah. Utamanya itu sih yang ingin saya perbaiki dulu. Yang ingin saya sharing sih dengan Bu Nurul berkaitan dengan penugasan piket setiap paginya Bu Nurul ini oleh rekan kerja saya sebenarnya di sekolah. Begitu. Oh, begitu ya Pak Ardi ya. Jadi tentang permasalahan piket di sekolah. Nah, kira-kira apa nih yang Bapak ingin harapkan dari diskusi kita kali ini, Pak? Saya sih sebenarnya to the point saja, Bu Nurul. Saya mau terjalinnya kolaborasi lagi lah, Bu Nurul, dengan rekan sejawat saya. Karena yang saya rasakan selama ini memang saya kelelahan dengan kondisi yang seperti itu. Kewalahan, lebih tepatnya kewalahan seperti itu, Bu Nurul. Saya cuma ingin kita kembali kolaborasi, mengerti tugas masing-masing sebagai guru, seperti itu. Oh begitu ya Pak Ardi ya. Jadi Bapak ingin berkolaborasi, jadi permasalahan Bapak tuh mungkin bisa lebih terasa ringan lagi ya Pak ya? Iya betul sekali. Oke, kalau boleh tahu Pak, kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi sekarang itu seperti apa ya Pak? Begini loh Bu Nurul, saya kan ini sebagai pembina OSIS sama wakil kesiswaan di sekolah saya. Nah, kami itu dari wakil kurikulum telah menyediakan jadwal guru piket untuk tiap pagi. Jadi tiap pagi guru piket itu pasti akan memberitahukan siswa yang baru masuk, ayo nak, satu siswa satu sampah, sasi sasar, ayo betulkan baju. Jadi itu kan biasanya dilakukan sebelum pukul 7 kami sudah hadir. Jadi kami persiapkan dulu catatan untuk mencatat siswa yang terlambat, memberitahu seperti itu, mengajak anak OSIS juga seperti itu. Lalu belakangan ini rekan-rekan itu ketika melihat saya bertugas di depan dan bukan hari saya, dia main lewat saja begitu Bu Nurul. Seharusnya kan saya ini dalam hal ini kalau memang hari itu hari saya bekerja, hari saya bertugas ya nggak apa-apa. Tetapi kalau memang hari itu adalah hari ketika kawan lain bertugas, setidaknya ketika saya bertugas membantu dia harus gantikan saya Bu Nurul. Soalnya setiap Selasa nih Bu Nurul, setiap Selasa sama Rabu kami punya literasi Quran dan pas pula saya yang ngajarin anak ngaji di sekolah. Iya, jadinya terbengkalai, Bu. Saya jadi bingung ini. Oh gitu. Iya. Jadi perasaan Bapak sekarang ini bingung ya, Pak ya? Dengan kondisi. Saya bingung. Ya lah, Pak. Nah, kita melihat lagi
setelah dari mendengarkan cerita Bapak tadi, kira-kira skala yang Bapak hadapi ini dari 1 sampai 10, bagaimana Pak skalanya kalau boleh tahu? Ini cukup cukup mengherankan juga ya kelakunya, perilaku dari rekan sejawat mungkin untuk kali ini agak kurang sekali ya, 5 mungkin seperti itu Bu Nurul yang saya Oh hadapi. begitu. Iya. Iya, karena, rentan dalam sebulannya itu memang kalau mereka membantu saya mungkin satu sekali, begitu. Gitu, iyalah. Jadi setelah, Bapak mengetahui rentang kondisi Bapak skalanya berada di posisi 5, kira-kira Bapak tujuannya itu ingin menggapai atau mencapai berapa Pak skala yang ingin Bapak peroleh gitu? Kalau saya sih sendiri tidak harus langsung 100% Bu Nurul, nanti, Iya, benar. terasa lain ya. Takutnya hanya Mhm, di awal saja semangatnya, begitu, biar, betul. secara bertahap. Saya maunya ke skala 7 aja sih Bu Nurul, masih dalam kondisi cukup, tetapi ya harus ditingkatkan lagi, begitu sih. Oh begitu, ya ya. Iya, Berarti dari posisi sekarang ini 5, terus Bapak ingin minimal mencapai 7 aja gitu ya Pak ya, kondisi iya, yang ingin Bapak harapkan gitu. mhm. Ya ya. Nah begini Pak, dari permasalahan Bapak tadi, kira-kira apa saja kendala yang membuat Bapak itu ingin memperbaiki kendala seperti itu Pak? Maksudnya tuh kan kondisinya sekarang seperti ini. Nah, apa saja yang udah Bapak pernah lakukan untuk menghadapi masalah seperti itu, Pak? Sebenarnya yang saya pernah lakukan ya, pasti ya kita sebagai guru kan saling mengingatkan tuh, Bu. Hmm. Kendala saya terkadang saya ini, apa, tidak harus saya ingin, rekan sejawat saya itu bisa mengerjakan sesuatunya secara sendiri, Bu, atas kesadaran diri Hmm. mereka sendiri. Itu Hmm. sih hambatan saya, Bu. Iya, Karena kan kita pembelajar dewasa ya, Bu, ya. Pembelajar betul. dewasa itu biasanya kan melalui percontohan kawan, dan dia beda dengan pembelajaran kepada siswa yang harus selalu diingatkan. Begitu, Bu, maksud Hmm. saya. Jadi Iya, iya. setidaknya hambatan saya ini, kesadaran diri rekan guru yang lain sih, Bu, begitu Hmm. sih, Oh begitu, ya ya ya, betul. Ingin ada mhm, pendewasaan, ingin ada iya, kesadaran dari diri sendiri gitu ya Pak ya. Itu iya betul. harapannya, betul. Nah, kira-kira melihat kondisi seperti itu, menurut Bapak apa yang harusnya dilakukan gitu Pak, idealnya menjadi seorang guru yang menurut Bapak tadi itu pembelajar yang dewasa gitu Pak. Idealnya menurut Bapak seperti apa? Saya sih sebenarnya, pembelajar dewasa itu kan biasanya belajar untuk mencontohkan tuh, Bu, meneladankan. Apalagi Iya, kita sebagai guru kan, betul. pasti siswa akan lihat bagaimana tindakan guru di sekolah dan itu mereka akan menjadikan bahan contoh mereka. Nah, Mhm, kondisi ideal saya ini sebenarnya, Bu, mhm. saya ingin rekan kerja itu benar-benar menjalankan tugasnya di waktu pagi itu aja, Bu, Iya, begitu. pagi. Meluangkan waktu lebih awal. Kan Mhm, pikirnya juga seminggu sekali bahasanya benar, begitu. iya, Iya, jadi betul. dia bisa meluangkan waktu, jadi kita bisa kolaborasi di saat dia bertugas, dia laksanakan tugas, kalau memang dia punya kondisi di mana dia tidak bisa datang cepat, kita bisa kondisikan tuh, Bu, Mhm. begitu. Oh begitu. Jadi kondisi saat ini tuh, permasalahannya itu komunikasi juga ya, Pak, ya? Iya, salah satunya begitu sih, Mhm. Bu, mhm. Iya iya, berarti, komunikasinya mungkin yang tidak bisa hadir, dia lambat memberikan informasi sehingga guru pikirnya tadi harusnya ada, jadi tidak ada. Harusnya bisa Iya, dipenuhi, jadi tidak ada, seperti itu ya, Pak, ya? Nah, mhm, oh gitu. betul, Bu. Nah, kira-kira pernah nggak Bapak mengajak rekan Bapak itu untuk berkomunikasi secara langsung gitu, Pak? Mungkin secara langsung belum sih, Bu, iya, saya belum pernah Mhm. melakukan mhm. Saya belum pernah Mmm, melakukannya sih, Bu, iya karena iya. kan mungkin, belum ada waktunya mungkin di Iya kala iya itu ya. iya. Iya, jadinya saya Betul belum ada betul. waktu. Mhm. Mhm, Makanya terjadilah, permasalahan ini yang ingin Bapak diskusikan ya. iya Ya, benar, betul, Bu. oke. Nah, kira-kira, eee, melihat kondisi Bapak sekarang, kalau boleh tahu Bapak posisinya sebagai apa di sekolah? Ah, jadi, kepala sekolah nih, Bu.
Alhamdulillah ini memberikan amanah kepada saya ini, jadi pembina OSIS sama Mmm, kesiswaan sih, Bu. Iya, mhm, seperti itu. Alhamdulillah dikasih, ya tanggung jawab iya, sebesar itu alhamdulillah, gitu saya. mhm. Nah, jadi Bapak alhamdulillah dipercaya oleh kepala sekolah menjadi pembina OSIS ya, Pak, ya? Nah, Iya, benar benar, Bu. oke, kira-kira dari Bapak ada permasalahan lain tak, selama menjalankan tugas selain piket ini? Maksudnya itu tugas Bapak perannya selain pembina OSIS ada apa lagi gitu? Sebenarnya ada sih, Bu, cuma, Mmm, seperti koordinasi dengan rekan OSIS, apalagi rekan OSIS kami kan dikatakan mhm. baru dilantik sekali lagi nih, selama Mmm, vakum, kami pernah vakum, tapi menurut saya untuk hal itu kan kita masih belum prioritaskan ya, Bu, ya. iya Karena itu kan betul. jadi saya benar-benar ini, yang mau saya prioritaskan mengenai jadwal piket guru ini, Bu. Karena Oke, bagi saya kayaknya kalau dibiarkan itu kewalahan dan pekerjaan saya pasti lalai nanti untuk yang lainnya, betul. gitu. Iya, benar-benar, Pak. Iya iya, berarti skala prioritas Bapak tadi inilah ingin merubah pola pikir lah gitu ya, Pak, ya. Biar Mhm mhm. guru-gurunya bisa piket dengan sesuai Iya waktu, tertib sesuai dengan aturan sekolah gitu ya, Pak, ya? iya Heeh. betul, Bu. Kira-kira apa saja tindakan yang sudah Bapak lakukan melihat permasalahan ini, Pak? Kalau tindakan sih biasanya saya cuma menegur, menegur biasa begitu saja, Bu, sekadarnya Mmm, saja, tidak tidak sampai bertatap muka untuk bagi mhm, waktu, untuk ngobrol, begitu belum. Saya sekadar mmm, manggil nama, "Ini piket," cukup mhm. segitu, itu pun mungkin saya tidak sering lakukan sih. Iya, Mhm, iya iya, berarti komunikasinya mungkin menegur secara langsung, perihal itu saja ya, Pak, ya. Kira-kira mhm, menurut Bapak, kekuatan Bapak apa nih, Pak? Selain posisi Bapak pembina OSIS mungkin, mmm, yang bisa menguatkan itu kan tadi termasuk di peraturan sekolah gitu ya, Pak, ya, mungkin ya sudah ada jadwal, betul, iya, Pak? Sudah ada jadwal ya. betul. Kira-kira, siapa yang posisi yang lebih, kuat gitu, Pak, dalam menjalankan, tugas tersebut, Pak? Yang bantu Eee mengingatkan selain Bapak mungkin? Ini biasanya sih wakil kurikulum sih, Bu, ya sama Mhm, kepala sekolah. Tetapi untuk hal ini saya belum mau sampai ke tahap di mana harus berurusan dengan beliau begitu, selama masih dalam komunikasi saya bisa tangani begitu, saya bisa carikan solusi untuk rekan-rekan kerja. Cuma mhm, sebagai kepengawasan ya beliau berdua itu bisa untuk mengawasi, begitu, Bu, gitu, yang punya iya iya. kekuatan. Iya iya iya. Nah, dari melihat peluang Bapak tadi, Bapak ingin berusaha menyelesaikan dulu di tangan Bapak gitu ya, tanpa harus Iya, melibatkan tahap-tahap berikutnya. Wah, itu luar biasa berarti ya, Pak, ya. Berarti ada semangat Bapak untuk, memotivasi rekan-rekannya, itu saya apresiasi luar biasa. Nah, melihat kejadian seperti ini, kira-kira, rencana Bapak ke depannya itu seperti apa gitu, Pak? hmm. Melihat dari permasalahan Bapak tadi itu? Rencana saya ya, Bu, saya Mhm, sebenarnya sih, kepala sekolah kemarin meminta kita untuk berkumpul sekali lagi untuk bahas tentang kegiatan pesantren Ramadan nih, Bu. Ini kesempatan mhm, bagus nih bagi saya, Bu. iya Iya, iya, jadi karena saya wakakurikulum yang juga bekerja sama dengan guru pendidikan agama Islam. Nah, mhm, itu akan menyusun siapa saja guru-guru yang bertugas di dalam kegiatan pesantren Ramadan. Nah, di situ mhm, tuh peluang saya, Bu, untuk bisa iya. sekaligus menggabungkan dengan apa yang saya keluhkan terhadap piket guru tiap pagi itu, Bu, gitu. Wah, iya iya, luar biasa itu, Pak. Berarti itu rencana Bapak ya, untuk ke Mhm, depannya agar, menjalankan itu sekaligus dengan persiapan untuk bulan eee, Ramadan iya nanti. benar Nah, benar, Bu. luar biasa itu, Pak, itu ya sekali jalan gitu ya, Pak, ya? Ya, mantap Mhm, mantap. Nah, kira-kira dari untuk melaksanakan itu, apa saja yang Bapak butuhkan gitu, untuk mmm, mempersiapkan apa saja, yang rencana Bapak gitu untuk penyampaian yang Bapak eee, persiapkan? iya. Baik, Bu Nurul, biasanya kalau saya sih persiapan tadi kan, ada 2 orang yang lebih tinggi dari saya, biasanya saya minta Mmm, izin dulu, "Bu Nurul, apakah ini mmm, bisa dibahas nanti saat pesantren mhm, Ramadan?" Kalau memang iya, diizinkan dan memang, boleh, saya akan sampaikan, Bu Nurul. Jadi saya akan memberikan, informasi juga kepada, rekan-rekan guru melalui WhatsApp group, seperti itu, mmm, grup WhatsApp. mhm, Jadi mhm, setidaknya rekan-rekan tahu bahwa pembahasan saat itu
Itu bukan Mhm. hanya tentang panitia Ramadan, tetapi juga Iya. berkaitan dengan permasalahan, gitu sih, Bu. Kemudian Mmm. saya akan sampaikan sih, dalam Mmm. bentuk salindia, PowerPoint begitu, hanya singkat saja Mhm. apa keluhan dan apa hambatan saya selama mengerjakan tugas piketnya. Oke, luar biasa ya, Pak, ya. Jadi, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa dengan, menyampaikan, rencana Bapak itu menampilkan PowerPoint, dan sebagainya pada saat, rapat atau pembahasan persiapan bulan Ramadan, diselipkanlah di situ ya, Pak, ya. Kira-kira Mhm. ini tindak lanjut Bapak dari rencana Bapak ini sebelum melakukan itu, apa saja yang Bapak persiapkan gitu, Pak? Komunikasi dengan siapa? Apa langsung melibatkan, eee, langsung Oh. maksudnya itu komunikasi apakah ada dengan rekan sejawat atau dengan atasan dulu permasalahan ini? Heeh. Saya biasanya sih, Bu, mulaikan dulu dengan, berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ya, Mmm. sama seperti yang tadi saya sampaikan, kepada kepala sekolah dulu, kita Mmm. bahas apakah ini, bisa kita buka dalam forum karena memang melihat dari mustahaknya masalah, Mhm. kemudian nanti baru saya ke Wakakurikulum untuk melihat jadwal terbaiknya dan ternyata memang ada jadwal Mhm. terbaiknya itu, Bu, ada di saat Mhm. kami, menampilkan panitia-panitia dalam Ramadan. Kemudian baru saya Mhm. siapkan, PowerPoint, saya tampilkan ke kawan-kawan, minta komentar, kita buat komitmen, kita buat kesepakatan guru di saat itu, begitu, Bu. Wah, begitu ya, Pak, ya. Wah, luar biasa itu, Mhm. Pak. Berarti Bapak sudah melibatkan atasan, rekan juga, mempersiapkan segala sesuatunya agar tujuan Bapak tadi dapat tersampaikan gitu ya, Pak, ya. Kemudian Iya, juga tadi benar Bapak benar benar. ya, tadi Bapak juga sudah menyebutkan komitmen ya, Pak, ya, di akhirnya gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak kalau itu bisa berhasil itu, ada komitmen gitu ya, Pak, ya, yang Iya, ingin Bapak harapkan. Seperti apa itu, Pak, kalau boleh tahu komitmen yang ingin Bapak eee capai? saya sebenarnya ingin ini aja Bu Nurul, rekan guru benar-benar konsisten. Mmm. Kan kita kan satu komunitas belajar, satu Mhm. komunitas sekolah, begitu. Ya kita mau konsisten untuk terus melaksanakan kegiatan, jikalau Mmm. memang ada kendala ya dikomunikasikan, begitu. Tidak bisa Mhm. main langsung dibiarkan hanya gara-gara satu orang bertugas, kemudian Iya, yang lain, tak melaksanakan tidak bisa. Saya cuma itu saja sih, Bu. Masing-masing bisa komitmen, bisa sadar betul. pada dirinya, punya Mhm. keterampilan dalam berelasi sih, Bu. Mhm. Iya, wah bagus sekali itu ya, Pak, ya, komitmennya memang dari dalam diri sendiri gitu ya, Pak, ya, Iya, biar dia bisa mhm, termotivasi gitu, mungkin dari iya contoh-contoh yang betul. Bapak siapkan, mungkin jadi yang jadwal yang sudah Bapak siapkan juga ada ya, Pak, ya? Ya Jadwal udah, tugasnya sudah heeh, ada sudah, gitu ya, tinggal diperkuat lagi mungkin dari motivasinya, dari dalam iya, diri seperti yang udah Bapak katakan tadi. Ya itu mhm, sebuah komitmen yang menurut saya juga merupakan sebuah solusi juga kan gitu ya, Pak, ya? Solusi kalau iya Bu, memang betul. kita menerapkannya. Wah, luar biasa itu, Pak. Nah, kira-kira nih misalnya setelah, sudah dapat solusinya tadi gitu, Pak, kira-kira kapan gitu bisa Bapak, mulai terapkan gitu, Pak? Kalau saya sih Bu, karena mengingat ini bulan Ramadan, Mmm. kemudian waktu pelaksanaannya juga kurang kalau Ramadan kan kita cuma, apa, masuk pukul 8, jadi Mhm. sepertinya setelah lebaran lah kita akan kembali ke komitmen itu, begitu Bu. Tapi mungkin Gitu. selama pembelajaran 2 minggu saya akan lihat juga prosesnya bagaimana, begitu Bu. Iya, betul betul, Mhm. harus ada perkembangan gitu ya, Pak, ya. Iya Melihat benar. dari, melihat dari awal seperti apa, kita lihat ke depannya nanti apakah ada perubahan gitu ya, Pak, ya. Wah, Iya, luar betul Bu. biasa. Mhm. Luar biasa itu, Pak, berarti harus melihat perkembangannya gitu ya, tidak hanya stuck di situ Iya, saja. Oke. Wah, betul. luar biasa, Bapak. Nah, kemudian kalau misalnya komitmen itu sudah terencana, kemudian itu sudah berjalan, apa saja yang Bapak perlu lakukan lagi, menjelang perkembangan itu, tercapai gitu, Pak? Misalnya apa aja yang Bapak perlu lakukan mungkin, apakah perlu berkoordinasi juga dengan komunikasi lagi mungkin yang lebih cepat, mengingatkan lagi apakah tetap rutin Bapak mengingatkan selain, Biasanya masalah sih saya lakukan rutin ya, Bu, ya. Kemudian mhm, kita biasakan untuk sebulan sekali mungkin adakan evaluasi, gitu. gitu, iya iya, Evaluasi kemudian, sepertinya memang harus rutin, Bu, mengingatkan, walaupun betul, pembelajar dewasa. Jadi dari situ mungkin kita motivasi setiap hari rutin, insya Allah lambat laun juga
tanpa diingatkan udah paham juga sendiri seperti itu. Kita maunya nih Iya, budaya positifnya muncul betul. dari diri gurunya sendiri sih. Iya. Iya, benar Pak. Luar biasa ya Pak ya. Jadi memang budaya positif ini memang harusnya kita laksanakan itu dari dalam diri, kemudian setiap hari yang rutin kita lakukan dalam sehari-hari gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa ini dengan tindakan Bapak tadi mengingatkan juga, mungkin tak bosan-bosan Bapak mengingatkannya berarti ya. Iya, luar biasa Kan Bapak sekadar ya. WA saja, Bu. Ya, benar-benar. Nah, itu Iya. kira-kira menurut Bapak setelah Bapak, pernah nggak Bapak menerapkan itu sebelumnya gitu Pak? Untuk yang ini belum sih, Bu, iya. Berarti ini memang rencana yang akan Bapak lakukan Iya, gitu ya? saya coba. Alhamdulillah luar biasa berarti itu Pak. Nah, dari permasalahan tadi itu Pak, alhamdulillah tadi Bapak sudah mencari solusinya gitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang gitu Pak? Saya lega sih, Bu. Ada teman untuk bisa berbagi, ide juga seperti itu, bisa sampaikan keluh kesah saya, Bu. Karena memang selama ini saya merasakan, di mana tempat saya untuk ini, saya juga tidak bisa sembarangan memberikan ini. Dan pas pula, saya ketemu, saya bisa berjumpa dengan Ibu yang bisa berbagi ide, bisa, sharing lah, Bu. Saya kadang-kadang kalau sharing dengan atasan mungkin terasa agak beda ya Bu ya, jenjangnya Iya, begitu. benar. Kalau dengan sesama guru ini kan rasanya lebih terbuka, lebih luas, lebih leluasa, enak Iya, seperti itu. Saya senang. benar. Ya, alhamdulillah. Saya pun ikut senang Bapak karena Bapak sudah mau berbagi dengan saya, berbagi pengalaman. Nah, saya juga ngerasa senang karena kita memang saling membutuhkan ya Pak ya, saling mengingatkan. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak temukan tadi, solusi dari Bapak tadi, berarti sudah Bapak temukan ya? Iya, benar. Kira-kira apa lagi yang ingin Bapak capai gitu Pak? Apakah ada tambahan lagi solusinya mungkin menurut Bapak kira-kira tadi itu solusi yang sudah Bapak berikan sudah oke atau ada lagi gitu Pak rencana berikutnya gitu solusi untuk apabila permasalahan ini masih terjadi gitu Pak? Biasanya kalau saya sih belum sih ya Bu, memikirkan, tapi biasanya nanti saya kalau tidak bisa juga, saya minta rekan wakakurikulum atau kepala sekolah untuk memberikan masukan sih, seperti itu. Kan dari evaluasi yang ada, begitu Bu. Benar, iya, luar biasa ya Pak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan tadi dari solusi Bapak sendiri itu bisa Bapak terapkan dengan baik, sehingga tujuan Bapak dapat tercapai ya Pak ya. Iya Ya, betul, ya, amin amin. amin. Kalau boleh Pak, nanti saya juga ingin melihat perkembangan Bapak. Ya, misalnya kan tadi Bapak ingin menerapkan ini gitu, dalam waktu dekat ini tadi ya Pak ya. Nah, ya, kira-kira itu nanti perkembangannya boleh nggak Pak? Saya pengen tahu juga. Mungkin Bapak bisa komunikasi saya lagi lewat WhatsApp. Boleh, Ya, boleh. ya. Jadi kita biar Iya. mengetahui ya Pak ya, apakah sudah ada perkembangan gitu. Kalaupun misalnya Iya, tidak boleh. apa, ya kita diskusikan lagi di kemudian hari. Iya, Boleh ya boleh Pak Bu ya? Nurul. Iya, nanti saya WA-kan bagaimana perkembangannya Bu Nurul ya. Alhamdulillah luar biasa Bapak. Terima kasih ya Pak ya atas kesempatan, atas waktunya yang ingin berdiskusi dengan saya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup Bu Nurul untuk pertemuan kita hari ini, sangat bermanfaat Bu Nurul. Iya, alhamdulillah semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ardi. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan ya Pak ya. Iya, sama Bu Nurul. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya akhiri ya Pak ya. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Baik. Selamat sore Bu Nurul. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardi. Ya, jadi gimana nih pakainya? Cepat ya Pak ya? Iya, sebenarnya memang begitu, lebih enak. Dan sepertinya 20-an menit juga. Oh iya Pak ya, tak terasa ya Pak ya. Iya. Baik, kita refleksi lah kalau gitu ya Pak ya. Tapi sepertinya Ibu udah tanya refleksi tadi. Oh iya, baik. Iya. Itu udah sekaligus ya Pak ya? Iya, apa yang Bapak rasakan selama coach. Itu dia refleksinya. Oke, iya. Baik. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai refleksi kita ya Pak ya. Dan merangkap dia rupanya. Alhamdulillah. Baik. Baik, ini kita langsung saja, Bu Nurul, bagaimana? Boleh Pak, Baik. siap.
Silakan Bapak. Kita langsung ya, berarti sesi ini sesi yang kedua di mana oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai coach dan perkenalkan ini adalah Ibu Nurul Fajriyah. Beliau pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai coachee. Kami akan melaksanakan coaching berkaitan dengan permasalahan tertentu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Selamat sore, Pak Ardi. Sore, Bu Nurul. Semangat selalu ya, Bu Nurul ini orangnya. Semangat selalu, Bapak. Saya senang loh Bu Nurul. Bu Nurul ini selalu buat story WA-nya bagus. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan loh Bu Nurul. Seperti itu. Saya lihat semangatnya luar biasa itu. Setiap hari ada saja kegiatannya yang disampaikan ya Bu Nurul ya. Wah, padat sekali berarti Bu Nurul ya. Ya, Masya Allah Pak. Alhamdulillah. Begini Bu Nurul, kalau tidak salah Bu Nurul kemarin telepon saya. Katanya ada sesuatu yang mau di-sharing nih kepada saya begitu. Bu Nurul nampaknya bingung kemarin, suaranya juga ada down begitu ya. Iya Sepertinya Pak, ada yang mau disampaikan. Iya Pak. Kalau boleh tahu permasalahan apa itu Bu Nurul? Iya. Ya, alhamdulillah Bapak. Terima kasih ya Pak ya atas kesempatannya. Benar Pak, saya kemarin itu sempat ngerasa ngedrop badan saya. Saya ngerasa sakit gitu Pak, mungkin kurang enak badan karena aktivitas saya yang alhamdulillah luar biasa, dikasih amanah sama Allah, sama atasan saya. Jadi saya selalu bersemangat, namun ada kalanya saya itu ngerasa mungkin lemah badannya, kurang tidur Pak. Jadi saya ingin bercerita tentang keseharian tentang saya itu ya. manage waktu. Iya. Lelah Pak. Baik, Bu Nurul, baik, Bu Nurul, sebelum kita lanjut bagaimana kondisi Bu Nurul sebenarnya, kita mau tahu dulu Bu Nurul ini bagaimana tujuan yang mau Bu Nurul capai untuk percakapan kita yang sekilas begini Bu Nurul, yang tidak bisa panjang nih sepertinya. Betul, ya Pak, langsung to the point aja Pak. Tujuan saya tuh setelah saya bercerita ini nih, saya ingin bisa mencari solusi untuk permasalahan saya sendiri. Saya ingin membuat pola hidup saya itu sehat gitu dengan berbagai aktivitas saya, tapi saya bisa juga menempatkan diri saya sebagai seorang ibu atau seorang ibu rumah tangga untuk saya bisa istirahat juga di rumah gitu Pak. Ingin mendapatkan solusinya gitu Pak, tujuannya. Ingin bercerita kemudian mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baik Bu Nurul, berarti kita mau tahu bagaimana nih solusinya nanti ya, bagaimana mengatur polanya. Baik Bu Nurul, kita lanjutkan. Bagaimana keadaan Bu Nurul hari ini? Capek? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Tapi bagaimana kondisi Bu Nurul yang Bu Nurul mau ceritakan ke kita ini kondisinya? Iya. Kondisinya ini Pak sebenarnya itu mungkin sama halnya kita sebagai peran seorang pendidik. Kemudian saya juga mengikuti diklat, kemudian saya juga sebagai wali kelas, sebagai pembina ekskul juga gitu. Jadi saya bersemangat sebenarnya Pak dengan tugas-tugas ini. Cuman saya ini terkendalanya itu di ketika saya menyelesaikan tugas itu, mungkin tugas itu masih ada beberapa hari gitu Pak, masih ada rentang waktu karena kan mengenai skala prioritas gitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa hari, namun saya ini tipikalnya kalau udah mengerjakan tuh pengen cepat siap gitu, pengen duluan cepat siap gitu. Akhirnya waktu saya itu molor gitu, yang bisanya saya malam lah habis sholat maghrib mungkin saya bisa mengerjakan tugas, akhirnya harusnya bisa dikerjakan besok, tapi saya bermindset tuh sampai malam pun jam 2 kadang Pak. Harus ini ya Bu. Iya, harus segera mungkin gitu ya. Iya, jadi lupa. Jadi sepertinya itu pola hidup saya tuh kurang sehat gitu. Tapi saya pengen cepat selesai. Alhamdulillah selesai. Cuman kondisi fisik saya ternyata yang tidak bisa menerimanya Pak. Jadi ada ngedrop-ngedropnya. Nah, jadi saya terbuka. Ternyata ini tidak sehat gitu. Itu sebenarnya Pak.
Berarti Bu Nurul menyadari bahwa ada sesuatu yang salah nih dalam Bu Nurul dalam pengelolaan waktu, benar itu Bu Nurul? Iya, iya Pak, benar Pak. Dari pengelolaan waktu saya sedikit lupa gitu bagaimana ini triknya atau tipsnya biar saya tuh sadar gitu bahwa ternyata tugas ini bisa dikerjakan besok, harusnya seperti itu Pak. Baik, Bu Nurul, sebelum kita lanjut nih Bu Nurul, kira-kira Bu Nurul ini kemampuan pengaturan terhadap waktu tadi itu pada skala nomor berapa nih Bu Nurul? Dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau untuk saat ini Pak, menurut saya prioritas aktivitas saya ini di skala 8 Pak. Maksudnya tuh kegiatan saya gitu ya Pak ya. Begitu kan Pak? Maksudnya kegiatan saya gitu ya Pak ya? Ya, bukan. Saya luruskan kembali. Oke, berarti skala kegiatannya prioritas sekali itu ya nomor 8. Maksud saya, Bu Nurul ini kan mengatur kegiatan nih. Kadang jadi wali kelas, benar? Iya, kadang Bu Nurul juga sebagai guru, sebagai hebat sekali Bu Nurul ini dengan aktivitas. Nah, yang kita mau lihat ini adalah skala kemampuan Bu Nurul dalam mengatur kegiatan-kegiatan ini. Menurut Bu Nurul, kemampuan diri Bu Nurul ini ada di skala berapa? Kalau saya bilang Pak, masih di kondisi 7 saat ini. 7 ya? Skala saya di posisi 7 Pak. Karena dengan berbagai aktivitas ya alhamdulillah bisa saya lengkapi gitu Pak, apalagi yang mendesak gitu kan pasti kita dahulukan. Namun mungkin ya lebih ke kehidupan kita sehari-hari gitu di luar pekerjaan, di luar tanggung jawab sebagai peran kita sebagai amanah gitu kan dari atasan. Jadi di skala 7 saat ini untuk memanage waktu. Saya sebenarnya cukup terharu Bu Nurul. Bu Nurul di banyak sekali tugas seperti itu, skala Bu Nurul itu masih kondisinya cukup baik loh, angka 7. Begitu Bu Nurul, itu udah hebat sekali sebenarnya bagi saya ya. Namun saya mau tahu, harapan Bu Nurul sebenarnya ada di kondisi skala yang berapa dalam manajemen diri nih? Iya. Iya Pak, yang ingin saya harapkan itu Pak ada pasti peningkatan ya Pak ya dari setelah kita berdiskusi ini. Saya inginnya itu Pak di skala 9, inginnya gitu ya. Tidak mungkin 10, pengennya 9 gitu karena kan harus bisa memanage waktu, harus bisa biar saya hidup pola sehat juga, tugas juga selesai dengan baik. Jadi saya tidak terlalu lelah gitu dengan pekerjaan yang harusnya mungkin bisa disiapkan tepat waktu atau tidak mengurangi waktu istirahat saya. Saya beranggapan mungkin ini bisa diselesaikan, orang lain bisa, kenapa saya tidak gitu. Makanya saya pengen sekali naik gitu Pak di angka 9. Nah. 9. Iya. Mantap. Saya senang dengan Ibu Nurul ini karena orangnya antusias, semangat, luar biasa sekali. Bu Nurul, baik. Begini, Bu Nurul itu berarti dalam kondisi ini kurang mampu mengatasi permasalahan mengenai manajemen waktu. Tapi sebenarnya nih, saya yakin Bu Nurul orangnya teliti. Bu Nurul pasti melihat juga kondisi peluang-peluang Bu Nurul sebenarnya dalam manajemen waktu. Boleh diceritakan tidak? Apa posisi atau waktu untuk Bu Nurul punya peluang dalam mengatur lebih baik? Ayo. Iya. Kapan itu Bu Nurul? Kalau untuk peluangnya itu misalnya kan saya pulang kerja. Kalau pulang kerja kan misalnya 3:30, kemudian saya lanjut lagi di ekskul. Biasanya saya ada melatih pembina tari. Nah itu dari kadang jam 3 sampai jam 5, bahkan kadang sampai jam 5:30, kadang sampai jam 6 gitu kan Pak pulangnya. Nah maghrib ya sholat, istirahat, sholat, makan, mandi gitu. Habis maghrib itulah kita baru bisa mengerjakan. Namun kadang saya sebagai wali kelas juga kadang memberikan informasi atau mempersiapkan untuk besok kegiatan pembelajaran apa. Nah, saya juga harus menyiapkan tugas CGP gitu kan Pak, guru penggerak ini. Jadi mungkin dari malam itulah saya bisa menyiapkannya itu. Pengennya itu jam 10 gitu Pak, selesai gitu. Tapi ternyata saya menyiapkannya itu sampai larut. Molor gitu. Ya jadinya Bu ya. Molor jadinya gitu. Ya, jadi dampaknya ke tubuh ya. Iya benar, lelah jadinya. Begitu. Begitu Bapak. Baik Bu, Ibu kan udah tahu tuh peluangnya.
Kemudian kita udah tahu tujuan Ibu. Tapi kan Ibu pasti tahu nih, sebenarnya unsur atau awal hambatannya apa sih, Bu? Kok bisa jadi tidak bisa Iya. begitu? Ya mungkin Pak, saya ini sukanya itu mungkin kalau sudah mendapatkan informasi dari HP mungkin, terus saya fokusnya ke HP, mungkin kita lihat sosial media, mendapatkan informasi yang penting mungkin, tapi kadang kan bisa harusnya lebih awal gitu mungkin saya menyiapkan tugas saya itu, dan mungkin fokus saya itu bisa siapkan ini cepat selesai, jadi nggak terbagi gitu pikirannya. Mungkin itu yang selama ini saya lihat mungkin. Betul Pak, karena kan kita kadang ngerjain tugas, pasti kita butuh kesadaran penuh gitu kan Pak. Iya, Kesadaran penuh benar ketika kita sekali. mendengarkan ada ibaratnya tuh ada pesan gitu kan, kita sebagai wali kelas pasti dapat info Mhm. dari wakil kurikulum atau wakil siswa, ada info yang akan kita share ke grup paguyuban atau siswa. Nah itu pasti saya lihat HP. Nah kadang itu penting memang Pak menurut saya, karena kan besok takutnya kalau kita lambat kasih informasi kan dia ini kan dia Eee, tidak tahu, kasihan anak, ya jadi saya nanti tetap siswa tidak tahu. Iya, komunikasikan. benar. Iya, Mhm. jadi itulah kadang membuat, tapi kadang saya baca yang lain tuh pasti banyak saya balas gitu, padahal itu mungkin tidak skala prioritas gitu. Jadi saya balas, jadi ujung-ujungnya saya agak lama, jadi lanjut lagi gitu, molor. Saya rasa itu sih Pak yang mungkin bisa saya kurangin gitu dari yang hal skala prioritasnya gitu. Disiapkan lebih cepat mungkin Berarti, atau pulang sekolah. kalau saya berarti yang bisa saya simpulkan bahwa hambatannya itu teralihkan ya, Bu, ya? Kemudian kembali ke fokusnya Iya, yang sudah mulai sulit ya. Baik, iya eee, benar Pak. untuk hal yang seperti itu bagaimana Ibu, mengatasi, Mm-mm. permasalahan hambatan-hambatan itu, Bu? Langkah Iya, sederhananya saja kalau yang Ibu pikirkan bagaimana? Kalau menurut saya sih Pak, mungkin dari mulai sekarang tuh saya ingin mengurangi, menentukan dulu skala prioritasnya apa yang harus saya siapkan, target saya apa gitu. Mungkin saya membuat catatan lagi biar lebih fokus gitu, catatan deadline kegiatan yang saya lakukan hari ini, apa yang ingin saya siapkan terlebih dahulu, saya buat catatan. Terus saya harus fokus juga mana skala prioritas mungkin yang pesan-pesan yang tidak terlalu penting mungkin nanti ada waktunya istirahat mungkin saya sambil gitu. Jadi saya kepikirannya seperti itu. Jadi harus fokus biar selesai tugas setiap cepat tanpa mengurangi jam istirahat saya gitu. Saya pengennya seperti itu Pak. Ya, Menurut istirahatnya saya. perlu ya, Bu, ya? Walaupun padat, Istirahat perlu. padat pekerjaan, Iya. istirahatnya perlu. Iya, benar. Iya. Baik, Bu Benar. Nurul, saya senang Bu Nurul udah menyampaikan. Kalau boleh tahu, Bu Nurul bisa dapatkan ide skala prioritas bagaimana tuh ceritanya seperti itu? Iya, karena saya namanya kita kerjaan tuntutan gitu pasti ada ya Pak ya. Kadang kita Mhm. lihat juga deadline batas waktu tenggangnya ini pasti ada. Kalau misalnya kita tugas yang persiapan untuk ngajar itu kan pasti kita siapkan juga malam harinya atau yang sebelum-sebelumnya. Misalnya ada mendadak saya dapat tugas ini harus sekarang mendadak gitu, pasti saya prioritaskan juga. Tapi saya juga lihat tanggung jawab saya sebelumnya itu apa yang sudah dikasih waktu gitu kan. Pasti yang duluan ini dulu yang saya kerjakan gitu. Yang baru ini kalau memang saya tidak bisa ya udah saya tolak gitu dengan tegas. Tapi kalau bisa saya sempatkan, saya sempatkan. Jadi saya melihat skala prioritas itu di mana tugas saya yang harus saya kerjakan lebih dahulu dan lebih mendesak gitu. Kemudian untuk dan alhamdulillahnya itu terlaksana semua Pak. Cuman ya ini tadi saya harus merubah pola pikir saya dulu bahwa tugas itu tidak harus diselesaikan hari itu. Kalau memang ada jangka waktunya 4 hari, ya biar istirahat saya juga normal gitu kan. Karena tipikal saya ini yang pengen harus selesai nih, harus pengen cepat selesai. Jadi besoknya bisa nyantai gitu. Ternyata itu Iya, tidak hal yang iya. baik gitu ya Pak ya. Ternyata itu kan bisa diangsur lagi besok. Jadi istirahatnya tetap cukup gitu. Mungkin ingin merubah pola pikir saya juga gitu Pak, biar saya tuh harus hidup sehat. Ternyata tugas itu bisa diselesaikan juga, tapi tidak harus selesai hari itu juga. Kalau memang skala prioritasnya masih ada waktu begitu. Wow, saya senang Bu Nurul. Berarti kalau kita lanjutkan ini Bu Nurul sudah sadar dengan kemampuan dan batas diri Bu Nurul. Saya senang Bu Nurul sudah belajar untuk memanajemen diri nih. Itu salah satu manajemen diri loh Bu Nurul, luar biasa Iya. sekali. Nah,
Bu Nurul. Nah, ini gimana ini jangka waktu Bu Nurul untuk mengetahui bahwa Bu Nurul ini melakukan sesuatu yang baik? Oh, ini Iya. ternyata sudah baik yang saya lakukan. Itu bagaimana Bu Nurul melihatnya? Iya, mungkin kalau langsung berubah total itu mungkin tidak mungkin ya Pak ya. Tapi saya Iya harus benar, tidak mungkin ya. ya, jadi saya harus ubah pola pikir dulu dari sekarang sudah terbuka sedikit Bapak. Berarti mungkin mulai malam ini mungkin udah bisa saya terapkan. Mungkin hal-hal yang perlu saya siapkan pelan-pelan, tidak harus terburu-buru. Jadi saya sadar juga, oh ya jam tidur. Jadi waktunya itu mungkin bisa saya coba dulu dari malam ini. Kemudian seminggu ke depan saya juga tulis dulu di list apa saja yang perlu saya rubah lagi, pola hidup sehat saya yang bagus seperti apa, kemudian mungkin saya terapkan, mungkin pelan-pelan, mudah-mudahan dalam seminggu 2 minggu ini juga sudah bisa berubah. Saya pengen lihat kondisi tubuh saya ini apakah gampang lelah atau tidak. Mungkin dari istirahatnya, mungkin lebih kepada apa ya Pak ya, kalau kita kurang tidur gitu kan nampak gitu ya Pak ya, jadi kurang fresh mungkin kepikirannya. Tapi saya pengennya tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, kemudian tugas-tugas juga selesai, istirahat saya juga pas gitu. Jadi saya juga butuh psikologis saya juga sejahtera gitu. Jadi harapan saya Berarti seminggu 2 jangka minggu waktu ini. wah luar biasa nih Bu Nurul. Berarti dalam seminggu sama 2 minggu ini Bu Nurul udah mulai nih memanajemen dirinya jadi lebih bagus nih. Saya iri dengan Bu Nurul jadi semakin hebat ya setiap harinya. Bukan hanya Masya pinter di Allah. sekolah, aktif di sekolah, Ya, sudah mampu nih memanajemen diri. Tetapi Bu Nurul, amin. mari kita lihat kondisinya. Terkadang kan kondisi kita itu dari kebanyakan orang, banyak tugas, kemudian kita pasti punya masa di mana kita itu kecapean. Apalagi Bu Nurul Iya, mau buat list-listnya kan, itu pasti kan iya. membutuhkan waktu yang pas. Kadang-kadang waktu itu ditabrak begitu. Begini Bu Nurul, siapa saja nih Bu Nurul yang bisa dijadikan sebagai orang evaluator atau orang yang menjadikan pendorong Bu Nurul untuk tetap konsisten nih? Menurut Bu Nurul siapa aja yang mungkin akan berpengaruh di situ? Mungkin orang terdekat saya yang di rumah Pak, seperti suami mungkin, yang hari-hari di rumah setelah beraktivitas, kalau di rumah mungkin suami. Kemudian di sekolah itu mungkin ya, mungkin ada atasan juga nggak apa-apa, mungkin mengingatkan kalau memang perlu ada hal yang mendesak dia butuhkan, saya juga perlu itu. Biar ada penguatan juga mungkin dari atasan, dari rekan terdekat di sekolah, itu ada yang satu ruangan dengan saya, pembina OSIS. Kebetulan saya juga sekretaris, jadi mungkin komunikasinya lebih rutin. Teman, dekat, rasa sama suami di rumah, Pak. Berarti Bu Nurul sadar bahwa kita butuh yang namanya komunitas belajar ya Bu Nurul ya? Iya, benar, Iya. Pak. Karena bahasanya kan kalau kita bekerja sendirian terkadang ada rasanya kita malas sendiri. Nah, kita butuh kawan-kawan untuk selalu semangatin kita. Nah, mulai dari situ kita paham bahwa saling kolaborasi berarti Bu Nurul nih. Udah hebat kolaborasi Iya. lagi dengan pembina OSIS. Baik, Bu Nurul. Bagaimana nih perasaan Bu Nurul ketika kita melakukan coaching seperti ini, Bu Nurul? Alhamdulillah perasaan saya sedikit lega, Pak. Dan saya juga senang, terbuka, karena saya bisa memikirkan solusi dari permasalahan saya sendiri. Gitu. Senang ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Nanti kalau Bu Nurul, saya ada lagi permasalahan yang mau dibicarakan, boleh nih sama saya lagi ya Bu Nurul ya. Karena Boleh, saya Pak. ingin tahu nih bagaimana perkembangan Bu Nurul nih setelah 2 minggu. Saya ingin tahu cerita-ceritanya nih. Apakah makin capek atau makin bagus jadinya seperti itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, insya Allah nanti akan saya hubungi Bapak lagi kalau Bapak ada waktu. Kita sharing lagi ya, Pak ya. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan saya ada perubahan yang lebih baik dari hari sekarang. Amin. Baik. Sampai jumpa lagi Bu Nurul. Tetap semangat. Salam bahagia untuk Bu Nurul. Semoga kita bisa menjalankan tugas guru dan tugas-tugas lainnya dengan baik ya Bu Nurul ya. Amin. Terima kasih baik. Bapak Ardi atas waktunya. Iya. Baik Bu Nurul, ada lagi yang mau kita bahas Bu Nurul pada pertemuan kali ini? Saya rasa cukup Bapak. Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Pak Ardi. Baik, sampai jumpa lagi ya Bu Nurul pada kesempatan pertemuan selanjutnya.
Baik, saya Ya, akhiri terima assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.